Jemaat Tuhan yang kasih, puji syukur kita kembali dipertemukan di dalam ibadah melalui live streaming seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang disampaikan dan kita boleh mendapat sesuatu dari sana. Karena itu sebelum kita masuk dalam firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati persiapannya, sehingga dapat menyampaikan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Di dalam Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kasih, mari saya mengajak kita membuka dari Galatia 4 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-20. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepada aku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di nerakamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian jauh bacaan firman. Berbagilah kita yang boleh mendengarkan dan terlebih lagi melakukan firman itu dalam hidup kita hari demi hari. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah kebahagiaan dan musuh dalam pelayanan. Nah, ini bicara tentang eksposisi. Jadi kita akan menggali bagian dari firman Tuhan. Bapak terkasih, bahagia orang tua ketika anak yang dikasihinya, yang dibesarkannya itu taat kepada mereka. Bahagia orang tua kalau anak itu mau mendengar perkataan orang tua, mau dibimbing, mau diajarkan, mau diarahkan. Tapi bagaimana kalau kemudian anak itu bertindak sebaliknya, berlaku sebaliknya? Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, apa yang akan dirasakan? Mungkin kita akan merasakan kesedihan yang teramat mendalam. Mungkin kita akan merasakan penyesalan yang besar dalam tanda petik melahirkan anak tersebut. Mungkin itu akan menyesakkan dada. Karena apa? Anak itu sudah melawan orang tua, berani melawan orang tua. Anak itu sudah berani tidak taat. Anak itu sudah durhaka mungkin. Mungkin juga bisa jadi anak itu menganggap orang tua bahkan sebagai musuh. Ironis kalau hal itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang tua. Bapak terima kasih. Coba lihat. Mari kita lihat kepada Paulus. Inilah yang dialami Paulus. Paulus sebagai orang tua dikhianati oleh anak rohaninya. Secara spiritual tentu kita tahu bahwa jemaat Galatia itu merupakan anak spiritual atau anak rohani dari Paulus itu sendiri. Tapi bagaimana respon Paulus bagaimana respon Galatia setelah menjadi anaknya? Bukan membanggakan, pada akhirnya justru membuat Paulus itu menjadi sangat sedih. Paulus yang pertama kali mengabarkan Injil kepada mereka, dan sebelumnya juga jemaat Galatia menyambut dengan luar biasa, dengan penuh sukacita. Tapi itu dulu. Sekarang justru jemaat Galatia, sekarang dalam konteks ini adalah pada saat Paulus menulis surat tersebut, jemaat Galatia justru berbalik daripada Paulus dan kemudian menganggap Paulus itu sebagai musuh. Ya, kita lihat gara-gara apa tadi. Nah, kita tahu sebelumnya awalnya jemaat Galatia itu sangat bahagia ketika mendengar Injil langsung dari Paulus. Mereka bersuka cita menerima Paulus, mereka bersuka cita menyambut Paulus. Ya, bahkan Paulus menggambarkan di ayat sebelumnya, Paulus seperti disambut layaknya seorang malaikat Allah. Bukan itu saja, Paulus digambarkan disambut seperti seorang Kristus itu sendiri. Ya. Padahal kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, kondisi Paulus itu secara visual itu tidak baik, tidak bagus. Mungkin ada indikasi menjijikkan, ya. Kalau kita lihat pakai bahasanya Paulus, hal itu bisa membuat menjadi menjadi cobaan bagi jemaat Galatia. Tapi apa respon Galatia? Galatia justru menyambut luar biasa, menyambut dengan penuh kegembiraan, menyambut dengan penuh sukacita Paulus. Galatia tidak mempersoalkan kondisi Paulus yang demikian. Bukan itu saja, Paulus menyebut pada bagian tadi,
Jemaat bukan hanya bahagia, jemaat bukan hanya bersuka cita, tapi jemaat betul-betul taat, takluk, dan tunduk kepada Paulus. Taat, bahkan Paulus menggambarkan ketaatan Galatia kalau digambarkan itu seperti, bahkan kalau jemaat Galatia disuruh mencungkil matanya dan memberikannya kepada dia, itu pun akan dilakukannya. Betapa luar biasa ketaatan Galatia. Tapi itu dulu. Tapi kini Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia. Galatia telah berubah menjadi anak yang durhaka. Kebahagiaan yang dulu pernah dirasakan oleh Paulus dan dirasakan oleh Galatia hilang sama sekali. Bahkan berubah menjadi kebencian. Jemaat Galatia dengan berbagai sebab kemudian membenci Paulus. Menganggap orang tua rohaninya itu sebagai musuhnya sendiri. Ironis. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa? Kok bisa orang yang dulu menyelamatkan, dalam tanda petik dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada Galatia, tapi kini dipandang sebagai musuh? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, inilah realita pelayanan. Sesuatu yang biasa dialami oleh banyak hamba Tuhan. Ya, bukan hanya di masa Paulus, tapi juga di masa kini. Banyak hamba Tuhan yang sebelumnya diminta-minta tolong kami supaya ada pendeta di tempat ini, ada buat Tuhan tempat ini. Setelah melayani sekian lama, hamba Tuhan ditendang begitu saja. Hamba Tuhan diusir begitu saja. Hamba Tuhan bukan saja awalnya memang dipuja-puji, tapi pada akhirnya kemudian dibenci, dikritisi, bahkan kalau orang Jawa ditundung pergi, ya, disuruh pergi, berharap pergi, ya. Bapak Ibu terkasih dan rekan-rekan hamba Tuhan, inilah realita pelayanan yang ada, yang banyak dialami, baik hamba Tuhan di kota maupun hamba Tuhan di desa. Apa yang dialami Paulus pun dialami oleh kita semua. Tentu saja dengan banyak alasan, tapi juga jangan pula karena hamba Tuhannya berbuat masalah lalu kemudian jemaat mengusir, ya itu istilahnya ya wajar saja. Tapi kalau kemudian hanya like and dislike, itu jadi problem, tentu saja. Bapak Ibu terkasih, hamba-hamba Tuhan terkasih, rekan-rekan hamba Tuhan, persiapkan dirimu menghadapinya. Jangan kalau kita masuk dalam dunia pelayanan kita euforia luar biasa. Jangan larut dalam puji-pujian jemaat yang memujimu, yang memujamu karena hebatnya pelayananmu. Tapi lihat, arahkan hatimu selalu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu dipuji, bukan kita, bukan diri kita, karena memang itu yang patut dilihat. Bapak Ibu terkasih, lihat, dari cinta berubah menjadi benci, dari bahagia berubah menjadi duka cita, dari sukacita berubah menjadi duka cita. Mengapa bisa demikian drastis sikap Galatia kepada Paulus? Setidaknya ada dua dugaan. Pertama, penyebab kenapa Galatia demikian luar biasa berubah, karena Paulus, yang pertama adalah karena keterus-terangan Paulus terhadap Galatia. Ya, Paulus tidak mau menutup-nutupi. Kalau ada dosa, Paulus menyatakan itu dosa. Kalau ada kesalahan, Paulus menyatakan kesalahan. Dan kemungkinan Paulus keras menelanjangi dosa yang dilakukan oleh jemaat Galatia. Di ayat 16 misalnya, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Itu yang pertama, alasan pertama. Mungkin karena mereka tidak kuat mendengar perkataan Paulus, pedasnya Paulus menelanjangi dosa mereka. Tapi yang kedua adalah karena pihak ketiga. Karena ada apa? Karena ada provokator. Karena ada orang yang memprovokasi orang-orang Galatia, jemaat Galatia. Orang-orang ini tidak senang dengan Paulus. Kemungkinan besar adalah guru-guru palsu yang cemburu dengan pamor Paulus, dengan luar biasanya pelayanan Paulus. Kalau kita lihat dari buku-buku pengantar, kitab Galatia dan sebagainya, di sana disebutkan bahwa orang-orang itu adalah pengajar-pengajar Yahudi yang mau memaksakan hukum Taurat itu dibebankan kepada jemaat-jemaat yang baru ini. Jadi mereka mau jemaat-jemaat yang baru itu sama seperti orang-orang Yahudi lama. Jadi keselamatan saja tidak cukup. Perlu melakukan Taurat supaya kamu bisa selamat. Perlu kamu disunat supaya kamu diselamat. Nah, tentu saja Paulus mengecam keras tindakan yang demikian. Tidak betul itu. Nah, karena provokasi mereka, kemudian jemaat bisa jadi membenci Paulus. Kalau kita perhatikan, Paulus menyebut sesungguhnya mereka ini adalah provokator yang tidak tulus. Karena apa? Mereka hanya mau menarik jemaat Galatia untuk menjadi pengikutnya saja.
bukan karena mau mengkritisi ajaran Paulus dengan luar biasa. Mereka hanya supaya terlepas dari Paulus, tidak terikat dengan Paulus. Mereka mau menginsolasi jemaat dari kontaminasinya Paulus, kira-kira. Bapak yang terkasih, provokasi mereka lakukan sebenarnya juga tidak konsisten. Hanya dilakukan ketika Paulus ada di situ. Nah, ini kan sebenarnya jadi problem. Cuman mau menarik jemaatnya saja. Bapak yang terkasih, pelayanan Paulus seperti kita tahu dipenuhi dengan ganjalan, dipenuhi dengan halangan, baik dari dalam maupun dari luar. Di Korintus, sebagian orang, dan yang sebenarnya yang justru menyakitkan adalah kalau kemudian itu dari dalam. Di Korintus, sebagian orang mempertanyakan kembali kerasulan Paulus. Demikian pula di Galatia, emang dia rasul? Dipertanyakan kembali. Begitu juga di jemaat Filipi, Paulus menyebut ada orang yang senang dengan keberadaan dia di penjara karena bisa bebas menginjil, tapi bukan murni menginjil, hanya untuk menarik simpati dari jemaat yang lain yang sebelumnya adalah terikat kepada yang sebelumnya dekat dengan Paulus. Sangat disayangkan. Inilah salah satu halangan besar gereja yang membuat gereja tidak bertumbuh, tidak berkembang, konflik dari dalam, agenda yang tersembunyi di dalamnya. Betul melakukan aktivitas pelayanan, tapi di dalam melakukan aktivitas pelayanan ada agenda tersembunyi, dan ini problem. Kenapa? Sentralnya itu bukan Tuhan, tapi sentralnya sesungguhnya adalah diri hamba Tuhan itu sendiri. Ya kalau mau disebut hamba upahan ya bisa saja. Untuk tujuan sendiri, untuk kepentingan sendiri. Bapak kasih, kondisi seperti ini membuat prihatin Paulus, membuat Paulus seperti sakit bersalin, kata dia. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi. Ada kemungkinan Paulus menyatakan demikian. Pertama adalah dia ingin menunjukkan bahwa jemaat Galatia itu ada di hati Paulus. Yang kedua, Paulus ingin menunjukkan keprihatinan kepada jemaat Galatia. Kenapa? Jemaat yang sudah dibimbing sedemikian rupa, yang sudah diinjili dan sempat kemudian mengenyam pertumbuhan iman mereka. Tapi pada akhirnya digambarkan Paulus, imannya itu kembali berada pada titik dasar yang perlu diinjili kembali. Karena hamba Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau saya menggambarkan, saya ingat ibu saya berkata, dulu waktu saya ya juga bandel begitu kan. Ibu saya selalu bilang, kalau bisa lebih baik kamu saya masukkan ke perut saya lagi. Artinya apa? Ibu saya berharap saya ini istilahnya apa? Bisa dikendalikan, bisa dipegang, bisa diarahkan sama seperti bayi yang sebelumnya saya kecil waktu itu. Nah, kira-kira saya menggambarkan mungkin saja demikianlah apa yang dimaksud oleh Paulus tentang keprihatinannya. Paulus mengungkapkan keinginannya untuk bertemu, rindu berada di antara Galatia kembali, dapat berbicara secara langsung dengan nada atau suara lain, suara seorang ayah, suara yang mengayomi, suara orang tua yang memeluk, mengayomi. Bapak Ibu terkasih, kita lihat jemaat Galatia boleh membenci Paulus, jemaat Galatia boleh menganggapnya sebagai musuh. Tapi lihat, bagi Paulus tetap saja Paulus mau mengasihi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan dirinya sebagai orang tua dari Galatia. Dengan cara bagaimana? Dengan mengayomi mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Paulus memeluk mereka, mengayomi menggunakan bahasa lain. Tapi meskipun demikian, Paulus tidak ada dispensasi khusus untuk Galatia terkait dosanya. Tetap dosa tetap dosa. Meskipun tentu saja dengan risiko dibenci Galatia seperti itu. Bapak terkasih, teladan melayani yang sangat hebat diberikan Paulus kepada kita semua. Tidak mau berkompromi. Kadang-kala kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kala kita sebagai rekan-rekan pelayanan itu seringkali ewoh pakewoh kepada orang. Apa istilahnya? Rada sungkan begitu. Oh, kita mau menegur dia ini sponsor misalnya. Kita menegur ini, oh dia itu donatur terbesar gereja kita misalnya. Kita mau menegur, oh dia itu baik kepada saya, baik keluarga saya. Ada ewoh pakewoh di sana. Menegur dosa bukan berarti membenci orangnya, ya. Teladan Paulus luar biasa. Dia tetap membenci dosa yang dilakukan, tapi tidak membenci orangnya, tapi melayani orang tersebut. Bukan seperti melayani orang lain yang punya jedah atau punya
punya jarak, tapi melayani layaknya seperti melayani keluarga sendiri. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan bagian dari firman ini. Bagaimana kita bisa belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus meskipun dia harus tegas terhadap dosa, tapi dia mau melayani jemaat Tuhan, jemaat Galatia itu dengan seperti keluarga. Jangan kemudian kalau sudah tidak suka dengan dosanya, lalu juga tidak suka dengan orangnya. Kita perlu mengayomi orang tersebut. Bapak terkasih, kita lihat bagaimana pelayanan Paulus yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun orang itu mengecewakan dia, tapi dia tetap mengasihi orang itu. Mudah melakukannya? Tentu tidak mudah. Tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita untuk belajar step by step, sedikit demi sedikit untuk mengaktualisasi diri kita, mengaktualisasi firman Tuhan itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menghidupi firman itu hari demi hari. Mari kita berdoa.